Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzulul Hasanah, NIM 3419023. Saya mahasiswi semester 5 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dakwah lintas budaya dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hidayatullah. Di video ini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah hidup tokoh wayang yaitu Adipati Karna. Pada saat muda, Karna bernama Surya Atmojo. Karna merupakan saudara kandung dari Pandawa V karena sama-sama lahir dari ibu yang bernama Dewi Kunti Talibroto, namun beda ayah. Ayahnya bernama Batara Surya. Ketika gadis, Dewi Kunti berguru pada seorang Brahmana bernama Resi Druwoso dan diberi sebuah ilmu, Aji Kunto Wekasing Roso Sabdo Tunggal Tanpa Lawan. Salah satu keistimewaan ilmu tersebut yaitu ketika digunakan maka bisa mendatangkan dewa dari kayangan. Maka pantangan dari ilmu tersebut adalah tidak boleh diterapkan pada saat sedang tidur atau sedang mandi. Kehamilan Dewi Kunti disebabkan oleh Aji Kunto Wekasing Roso Sabdo Tunggal Tanpa Lawan. Dewi Kunti hamil anak Batara Surya. Bayi dalam kandungan dilahirkan oleh Resi Druwoso melalui telinga dan diberi nama Karna. Bayi Karna lahir di kerajaan sehingga dapat menjadi aib hingga akhirnya dihanyutkan di sungai Bhagirathi atau sungai Gangga. Bayi Karna ditemukan oleh kusir Adipati Destrorasto yang bernama Adipati Adiroto. Ditemukan pada saat bertapa di tepi sungai. Bayi tersebut diangkat menjadi anak. Adipati Karna mempunyai kelebihan-kelebihan karena merupakan keturunan dewa. Kelebihan atau kesaktiannya tersebut membuat ia diakui saudara oleh Prabu Duryudono. Karna dapat membunuh Yudo Polokarno sehingga dijadikan raja di kerajaan Ngawonggo dan diberi gelar Prabu Karno atau Prabu Basukarno. Selanjutnya adalah kisah Karno Tanding atau peperangan antara Adipati Karna dan Raden Arjuna. Permusuhan antara Kurawa dan Pandawa berujung pada perang dahsyat Baratayuda. Adipati Karna menjadi pemimpin Kurawa pada perang tersebut. Sedangkan Raden Arjuna menjadi senopati perang memimpin pihak Pandawa. Sebelum perang dimulai, Dewi Kunti menghampiri Karna dan mengakui bahwa ia adalah ibunya. Prabu Karna yang mendengar pernyataan tersebut sangat terkejut. Kemudian Dewi Kunti menasihati Prabu Karna agar tidak berperang. Namun nasihat tersebut ditolak dan Prabu Karna tetap maju untuk perang. Perang pun terjadi dengan sangat dahsyat. Perang diawali dengan tangan kosong, kemudian menggunakan keris, dan puncaknya menggunakan panah yang mengakibatkan gugurnya Adipati Karna. Akibat perang dahsyat tersebut, banyak senopati agung yang gugur dari kedua belah pihak. Dari pihak Pandawa telah gugur Resi Seta, Raden Utara, Raden Uratsangka, Prabu Drupada, Raden Abimanyu, dan Raden Gatotkaca. Sedangkan di pihak Kurawa telah gugur Resi Bisma, Raden Jayadrata, dan puluhan Kurawa akibat serangan Werkudara. Gugurnya Adipati Karna ini membawa duka bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, Adipati Karna bertempur di pihak Kurawa. Namun di sisi lain, Prabu Karna adalah saudara seibu dari Pandawa.